Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan juga salam juga tercurahkan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga beberapa sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, masih tetap di bab sabar ya. Jadi bab sabar agak panjang supaya kesabaran kita juga panjang gitu ya. Sebabnya masih sabar. Hadis nomor 41 agak lumayan panjang, yaitu hadis yang bersumber dari Abi Abdillah Khobbab bin Al-Arab. Abi Abdillah Khobbab bin Al-Arab, beliau berkata, syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyiksaan orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy yang menyiksa pada kami. Wa huwa mutawassidun bukan bidil Ka'bah. Pada saat itu Nabi sedang tiduran di sebelah Ka'bah berbantal budak atau jubah. Jadi Nabi sedang di depan Ka'bah dan berbantalan jubahnya, mandarnya dilepas untuk bantalan. Abdullah bin Khobbab bin Al-Arab melaporkan kepada Rasulullah tentang betapa beliaunya itu diseksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian aku berkata, oh iya, luar biasa. Ini kali tiga kali. Semoga nanti ketannya double. Terima kasih, Masya Allah. Kemudian Abi Abdullah Khobbab bin Al-Arab mengatakan kepada Rasulullah, alatan surulana ala tadawulana. Ya Rasul, penyiksaan orang Quraisy kepada kita itu sudah luar biasa. Apakah tidak sebaiknya engkau minta tolong kepada Allah buat kami ini? Apakah tidak sebaiknya saya berdoa kepada Allah untuk kami ini? Karena kita diseksa ini, disakiti, diganggu, dirintangi, diberi hambatan. Apakah tidak sebaiknya segera minta tolong kepada Allah? Dan apakah tidak sebaiknya segera engkau berdoa kepada Allah? Seolah-olah Abdullah Khobbab bin Al-Arab ini mengajari Rasulullah kan bilang, kan bahasanya alatan sulan, ala tadawulana. Apakah tidak sebaiknya? Meskipun itu adalah suatu ungkapan rasa betapa menderitanya ketika pada saat itu adalah Islam belum berkembang, Islam masih baru ya. Kemudian masih banyak gangguan dan rintangan dari orang-orang kaum muslimin. Tapi jawab Rasulullah gimana coba? Rasul bersabda, qad kana min qablikum yukhadhur rasulu fayuqfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha thumma yuqtabil bin sari fayudhaku ala ra'sihi fayuj'alu nisfain wa yumshaku bi amsatil hadid ma dunalahmi wa almi ma yasuddu dari ini. Rasul menjawab seperti itu. Hai Khobbab bin Al-Arab,
sungguh dulu, zaman dulu pernah terjadi. Pertama min qablikum, berarti zaman dulu sungguh pernah terjadi. Yuqadur rajul, ada seseorang itu disiksa. Seseorang itu disiksa. Fayud faru lahu fil ardh, kemudian digalilah tanah, sebuah lubang di tanah. Fayus alufina, kemudian seseorang itu dilempar, dimasukkan ke lubang yang ada di tanah itu. Ada seseorang disiksa, kemudian dimasukkan ke lubang tanah. Tsumma tabil minsha, setelah dimasukkan ke lubang tanah itu kemudian diambilkan gergaji. Mungkin belum sensor, belum ada sensor gergaji. Fayuwaku ala roksi, gergaji itu ditaruh di kepalanya. Gergaji itu ditaruh di kepalanya. Fayud jangan nismai, diancam akan dibelah kepalanya menjadi dua. Wayum satu biamsatil hadid, kemudian diambilkan sisir yang dibuat dari besi dan dipanaskan. Maduna wahbihi wa abdihi, ketika itu buat menyisiri itu bukan rambut yang tertata rapi, tapi kulit dan dagingnya habis, yang tersisa tinggal tulangnya, totoknya. Ini ancaman. Ayo, kamu milih kepalamu dibelah jadi dua, milih kepalamu disisir dengan sisir besi yang dipanaskan dengan api sehingga nanti tersisa hanya tulangnya saja, atau kamu aman dari ini tapi kamu keluar dari keyakinanmu, keluar dari agama. Apa pilihan orang pada zaman ini? Ma yasuddu dzalik an dini, tapi tidak sedikit pun menggoyahkan hatinya untuk keluar dari keyakinannya. Ini Rasul memberikan contoh seperti itu ketika ada seseorang sahabat yang merasa disiksa, didolimi. Bahasa Rasul itu belum seberapa, kamu Abdullah Khobbab bin Al-Aras, belum seberapa. Siksaannya, gangguannya, godaannya, rintangannya belum seberapa. Padahal pada zaman Nabi itu sudah banyak disiksa, seperti Bilal bin Rabah dipinggir dengan batu. Begitu juga Rasulullah SAW pernah di pinggir Ka'bah itu ditendang ya, oleh Abu Lahab pada saat itu, sehingga sampai menjadikan Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam terpaksa. Ya, Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam terpaksa. Jadi dia pas jalan lewat Masjidil Haram, lihat Muhammad sedang ditendang-tendang sama Abu Lahab. Malah ponaannya itu disakiti itu gak tega. Kok lawannya kayak begitu gimana? Jangan sembarang kalau menyiksa. Lawannya bukan itu, tapi saya itu sudah menjadi pengikutnya. Kalau hanya emosi gitu ya. Hanya emosi. Dan akhirnya tetap karena sudah janji masuk Islam, masuk Islamnya. Akhirnya gugur ketika perang Uhud. Masya Allah. Artinya pada zaman Nabi siksaan itu sudah luar biasa. Tapi kata Nabi belum seberapa kalau dibanding orang-orang dulu. Wallahi, Rasul bersumpah demi Allah, li yutamannallahu hadzal amra, besok demi Allah, Allah itu akan memberikan kemudahan, keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan terhadap umat ini. Demi Allah. Jadi wallahi la yutamman Allahu hadzal, akan menyempurnakan agama ini, akan menyempurnakan agama Islam ini beserta umatnya. Hatta yasirar raqib min sunnah ila hadrul maut la yakhafu illallah. Bahkan besok sampai ada pengendara yang pergi mengendarai kuda atau unta dari Sunnah sampai ke Hadrul Maut,
Ternyata sunnah di sini bukan sunnah Yaman. Kalau sunnah Yaman ke Hadramaut dekat. Ternyata yang dimaksud adalah sunnah Syria. Jadi di Syria itu juga ada kata yang ada kota yang namanya sunnah. Jadi ada orang mengendarai kendaraan dari sunnah Syria sampai Hadramaut, la yakhafu illallah, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Artinya aman. Makanya kalau kita belajar tentang manasik haji yang klasik, itu kan pasti di antara syarat wajib haji itu aman perjalanan. Syarat yang aman perjalanan ini kalau disampaikan kepada orang sekarang, mulai mikir, aman perjalanan maksudnya gimana sekarang? Karena zaman dulu itu yang namanya pergi ke Mekah, pergi ke Madinah itu belum tentu sampai tempat. Yang adanya perompak, bajak laut, orang macam-macam. Yang sekarang katanya masih ada itu di negara-negara Afrika, di daerah Somalia, Kamerun Kamerun Pak. Kamerun ya, negara Kamerun, kemudian di mana itu lagi, buahnya di sana itu orang-orang yang lewat situ itu dirampas, dirampok. Nah, zaman dulu itu seluruh negeri seperti itu. Sehingga syarat menunaikan haji itu aman di perjalanan. Ya. Alhamdulillah hari ini Masya Allah orang Irak ini pergi ya Mekah Indonesia aman. Ya, paling-paling gangguannya apa? Turbulensi. Ya. Nanti wedangnya jauh sama macet semua. Wah, sekali akan laluan di sini. Iya. Tidak ada. Sekarang itu, Masya Allah, aman, tentram. Dan ini Rasul sudah dikasih informasi oleh Allah. Rasul bukan meramal, tapi Rasul itu informasi dari Allah. Kamu itu yang sabar. Hari ini godaan, rintangan, tantangan, tapi besok Islam itu akan makmur. Islam itu akan aman. Islam itu akan menjadi agama yang dipeluk oleh mayoritas umat manusia. Kata Rasulullah SAW. Bahkan ada orang yang naik kendaraan dari Sunnah Syria sampai Yaman, kan jauh. Sunnah sampai Yaman, Hadramaut itu hampir sama dengan Indonesia sampai Mekah. La yakhafu illallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Wadabba ala gunati. Paling takutnya itu ketika serigala sedang memangsa ya buruannya. Walakinnakum tastajilun. Hai Khobab bin Al-Arab, akan tetapi kamu itu tergesa-gesa, kesusu. Semuanya itu nggak boleh kesusu, nggak boleh tergesa-gesa. Bahkan al-ajilah minasyaitan, tergesa-gesa itu ajakan setan. Dan hadis ini masuk ke dalam bab sabar. Ya mungkin ada suatu hal itu yang sabar itu hanya beberapa menit. Ada yang sabar itu urusannya beberapa jam. Sabar itu sampai 1 hari. Sabar itu sampai 1 bulan, 1 tahun. Ada yang sabar itu ya seumur hidup. Tinggal sabarnya dalam menghadapi kesabaran apa. Misalnya dengan sabar pesen makanan yang maklum, teh hangat dan kopi, mungkin sabar ya paling mentok 1 jam. Dengan warung pesen kopi kok 1 jam digawe-gawe kan semua itu warung ini ngantuk. Iya. Nah, begitu juga antar sabar menghadapi perkara satu dengan perkara yang lain bisa berbeda-beda. Sabar sakit masuk angin itu ya sehari, seminggu, mungkin sampai setahun atau setahun, sebulan gitu ya. Tapi sabar mendidik anak itu berapa hari Pak? Kasih tahu. Kan bukan harinya ukurannya berapa? Ukurannya tahunan kan gitu ya. Begitu juga sabar dalam berdakwah ya sampai mati. Sabar menjaga keimanan sampai roh dan jasad kita dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tinggal sabarnya, sabar menghadapi apa?
Ya, jadi ketika ada orang tanya sabar apakah ada batasnya, ya ada. Batasnya sampai mati gitu ya. Dalam hadis ini mengandung beberapa pelajaran bagi kita. Di antaranya adalah markus sabar alal adab fiddin. Orang yang sabar menghadapi ujian di dalam mendapatkan agama ini adalah sangat-sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat-sangat terpuji. Markus sabri, terpujinya sifat sabar alal adab fiddin atas orang yang diganggu, disiksa dalam rangka menyampaikan agama. Dan hari ini alhamdulillah tidak ada, mungkin di Palestina yang ada ya, atau di mana di belahan dunia lain orang berdakwah, orang ngaji, orang ngajak sholat subuh, ngajak kuliah subuh, kemudian ada yang menyakiti, mungkin ada orang yang mengkeroyok dan sebagainya. Alhamdulillah kita nggak ada ya. Nggak ada. Jadi menanggung sabar itu tidak seberat apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Tapi kita sabar paling-paling melawan hawa nafsu kita. Masih ada orang yang subuh tidak bangun, nggak kuat melawan hawa nafsunya. Karena kalau semalam itu nggak merem-merem, tapi ketika menjelang subuh pakai rapat. Karena di dalam hadis ini disebutkan ketika subuh itu ternyata setan itu pada mendekati kita dan melawan kita. Kayak kita laki-laki setan wedok, nah kita wedok setan somong, loh. Nggih sambil lurus-lurus terus nggak menerima. Mungkin cek dowo gitu ya. Jadi makanya tidur menjelang subuh mendengarkan azan itu melihatnya kayak rapat-rapat ya. Karena memang betul-betul dikeloni setan. Tapi kalau kita bangun dan berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, maka setan itu mencelah. Ya, tapi mau mendekat lagi kalau kita bangun dan wudu mencelah lagi ya. Ketika kita sholat, setan jaga mimpi kita kayak gini ya. Dia sudah misuh-misuh berjalan yang betul di mana? Pak Seto. Iya, itu Masya Allah. Makanya orang yang bangun pagi itu mesti dalam kondisi seger juga. Beda orang pagi-pagi kayak gini yang hujan jam 6 baru bangun ya. Habis matahari terbit baru bangun. Ada orang istilahnya ketika sholat itu ya sudah ngeret matahari ya. Nah, makanya kita paling sabarnya menghadapi seperti itu. Kalau gangguan, siksaan dari orang-orang kafir, alhamdulillah hari ini tidak ada. Kita nggak mendengar orang yang sholat kemudian dibunuh, orang yang sholat kemudian didepak, yang sholat kemudian dibantai. Tidak ada. Dulu mungkin ada pernah terjadi di Australia, di mana itu kejadiannya jarang-jarang dan itu di negeri kafir. Dan hari ini di negeri kafir pun orang ibadah insya Allah dalam kondisi aman. Di Amerika, di mana tergantung orangnya sekarang mau ibadah tidak ya, Masya Allah. Abdul Afaq yang takut nabi duain kopi manus ini kaum lemah, kaum duafa itu supaya imannya kuat itu dengan dua obat. Yang pertama obatnya minta didoakan oleh orang yang kuat imannya. Sahabat minta didoakan Nabi. Ya panjenengan bisa minta didoakan orang soleh, didoakan orang yang rajin tahajud, didoakan oleh orang yang rajin puasa, didoakan oleh orang yang bertakwa. Itu untuk menguatkan iman kita. Dan tidak berhenti pada doa, wanus ini, tapi minta dinasihati. Minta dinasihati. Ini yang namanya meringankan beban. Ketika seorang itu mendapatkan beban yang berat, ketika ada nasihat, sabar, kurang DPI, konsumsi itu merasa kadang-kadang menjadi ringan. Tapi tidak, salahmu, boleh ya, dibuka-buka yang menjadi tidak kuat, ya. Tidak kamu sendiri, banyak temannya. Nabi itu dulu juga godaannya, rintangannya luar biasa. Para sahabat itu juga seperti itu, ya. Nah, mereka diangkat dalam orang yang mulia, tapi tanggung jawabnya luar biasa. Ini kita berarti boleh atau bukan hanya sekedar boleh, tapi sangat-sangat cinta.
Kemudian di dalam hadis ini juga mengandung arti jawazud du'a alal kufar wa qalbi dzalik. Diperbolehkan mendoakan kehancuran kepada orang kafir, akan tetapi tidak secara individu. Maka doanya dalam kunut dan senda itu kan Allahumma ahlikil kafar wa dhalimin. Ya, Allah mansurna wal muslimin wa ahlikil kafarata wa dhalimin. Ya Allah, berilah pertolongan kami kepada kami orang-orang kafir dan hancurkanlah makar-makar orang kafir secara umum. Karena kalau secara individu kita nggak tahu. Secara individu yang terbaik itu sebenarnya semua dapat hidayah. Pada saat Umar bin Khattab masih kafir, siapa sih yang benci sama Umar? Tapi nggak boleh kemudian mendoakan sahabat hancur semoga segera masuk neraka, nggak boleh. Tapi didoakan hidayah. Coba jangan nggak kebayang, misalnya tiba-tiba Donald Trump itu masuk Islam, nah makanya kita berdoa ya Allah, selamatkan Donald Trump ya Allah, masuk Islam ya Allah, itu doa yang baik. Iya, masya Allah, punya katanya masuk Islam ya Allah, menjadi tokoh yang menyelamatkan Islam ya Allah. Kalau Allah menghendaki mungkin ya, mungkin gitu ya. Makanya mendoakan kerusakan itu secara umum, kekafirannya gitu ya, kemunafikannya, bukan secara individu ya. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah itu pantang menyerang individu, bahkan menetapkan seseorang individu pasti masuk neraka aja nggak boleh, kecuali yang sudah jinas Al-Quran. Karena kita tidak tahu, misalnya bahasanya Abu Lahab itu masuk ya memang Quran itu bilang gitu loh, Fir'aun itu masuk neraka. Tapi ketika kita menjustifikasi satu orang tidak boleh, si masih tidak boleh. Ya, karena apalagi orang yang masih hidup masih bisa jadi diharapkan masuk Islamnya. Dan tidak sedikit ternyata dari tokoh-tokoh yang kemudian masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam ternyata jadi orang yang pandai, yang alim, mengajak orang-orang banyak untuk ibadah. Makanya mendoakan kejelekan itu kepada kafir adalah secara umum. Allah mansurna ala mu'minin wa ahlikil kafarata wa dhalimin. Jawazu dzikru ma yata'arradu lahu al-'abdu minal balad minal kufar wa laysa dzalika syar'an. Bolehnya kemudian juga melaporkan kejadian-kejadian kedzaliman yang dialami karena disakiti oleh itu boleh ya. Dan ternyata Khobab bin Arad ini melaporkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian jawazul berbul misli di mu'min umat as-sabiqah. Boleh kita ketika memberi nasihat itu memberi contoh atau mencontohkan kepada umat-umat terdahulu. Kita mencontohkan para sahabat yang Nabi mengatakan asyadul bala al-anbiya, asyadul nasi bala al-anbiya. Ujian terbesar bagi manusia itu adalah para nabi. Tidak ada orang yang diuji seperti ujiannya nabi. Tsummas sholihin, kemudian orang-orang soleh. Tsummal amsal fal amsal, kemudian orang yang mendekati soleh. Dan Allah akan menguji seseorang ketika bertambah yakin agamanya. Kalau dengan seumur hidup tidak pernah merasa diuji oleh Allah, berarti mungkin iman kita belum naik. Iya, karena kalau imannya naik pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ujiannya berat, ya. Sahabat ujiannya berat, dan kita tidak seberat ujian-ujian orang-orang yang mendahului kita, apalagi umat-umat dulu. Maka Nabi memberikan contoh wa anahu ablahu fi bayani sabri, agar kita kita belum seberapa. Ada dulu orang yang digergaji kepalanya. Kita jangankan digaji, diancam apa aja itu secara individu kan tidak pernah. Orang murtad untuk Islam awas, tenang, awas keluargamu, kafir, awas ancam, rokok di penjara kafir, tidak pernah. Dengan urusan keislaman kita, keimanan kita ada. Tak berhenti sholat nih, awas dulu. Pernah mengalami seperti itu? Tidak mau awas saja. Mereka sudah dipasang gaji di kepalanya itu.
Coba kalau itu terhadap kita bagaimana? Kuat nggak menghadapi itu? Saya kira nggak tahu ya. Fa inna nafsa tatma'innu wa tasbitu idza ra'at man usiba mislaha wa tusbit ya. Wa hadhihi faidatu ta'as. Karena hati ini akan jadi tumainah, jadi tentram ketika ternyata banyak temannya yang seperti itu dulu pernah ada terjadi seperti itu. Maka inilah faedahnya ta'asi. Ta'asi itu ada sebuah suri tauladan. Contoh, orang dulu ya seperti itu gitu ya. Nah, makanya dianjurkan memberikan contoh-contoh itu. Al-mu'min yasbutu ala akidatihi walau nusyira bil ma'asyir. Yang berat ya ini orang mukmin itu harus betul-betul kuat akidahnya, tetap dalam akidahnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati kecuali tetap berada di dalam agama Islam. Meskipun di kepalanya terpasang gergaji sensor, nah digas bel itu tetap langsung segar gitu. Kalau kita menjaga akidah, menjaga tauhid, tidak takut mati, ya, tidak takut mati. Iskariman aumut syahidan. Kalau kamu hidup dalam keadaan mulia. Kalau tidak hidup mulia, ya alangkah baiknya kita mati. Karena orang mukmin ini tidak ada mati ya, bahwa setelah kematian ada balasan yang luar biasa. Tapi yang tidak kalah pentingnya itu memang setiap orang yang beriman akan selalu diuji oleh Allah. Dalam surat Al-Ankabut Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kau kira, apakah manusia pada mengira ya, kalau orang sudah mengucapkan amanah aku beriman, kemudian tidak diuji oleh Allah, tidak ditekrah oleh Allah, ayyutraku, dibiarkan ayyakulu amanah, mengucapkan aku beriman bahwa Tuhan dan tidak diuji. Ini tanda tanya besar yang disebut sebagai istifham ingkari, pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena jawabannya pasti diuji. Walaqad fatana alladziina min qablihim, dan aku telah menguji orang-orang terdahulu. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna Allahu al-kadhibin. Pasti tahu siapa yang benar dan siapa yang bohong. Tapi Allah menguji supaya diketahui di hadapan makhluk Allah, inilah yang lulus ujian dan inilah orang yang cengeng ya. Baru diuji sedikit saja kadang-kadang sudah meletre karena mungkin iman kita belum emas. Kalau emas itu bahkan kemasan orang yang bawa emas itu ngetesnya emas itu kalau dulu belum ada teknologi canggih, itu dikerok, dikasut di batu, itu kan disiram air keras. Kalau dia tetap tidak meleleh, jadi dia emas. Tapi kok disiram air keras itu meleleh, jadi kuningan. Jadi kalau iman kita itu iman emas, kalau iman kuningan. Sedikit meleleh, oh berarti imannya kuningan. Ya apa itu berarti? Emas itu 1 gram 1 juta, nek kuningan ya berarti itu. Gede sampai ini malah itu 10.000. Iya. Dan semoga iman kita adalah iman emas, bukan iman kuningan atau kerennya gitu ya, yang tidak ada harganya sama sekali. Syiddatul bala'i ashabin nabi wa tahmiluhumul adab fisabilillah bi qulubin radiyatin wa nufusin mutmainnatin. Sebesar apapun ujian, sebesar apapun berat yang Allah berikan kepada sahabat Nabi, maka sahabat itu pasti menanggungnya dengan hati ridho, dengan jiwa yang tenang. Bila dikebuki ya tenang, bila tenang. Semuanya dengan ujian cobaan yang Allah berikan kepada para sahabat, semuanya tenang, dihadapi dengan mutmainah, radiyah. Makanya ujian para sahabat disebut radhiyallahu anhu, yang Allah telah ridho kepada mereka. Karena apapun pemberian dari Allah ujian yang besar, mereka dihadapi atas keridhaan dan kerelaan mereka. Semoga kita bisa diberi kesabaran sebagaimana Allah memberikan kesabaran para sahabat, meskipun tidak 100% ya, 10%, 25%, 80%, tetap kita tinggalkan agar kita menjadi hamba Allah yang Allah mencintai kita semua dan kita pun mencintai Allah Subhanahu wa
Taala. Sampai di sini insya Allah diteruskan yang akan datang untuk panitia hadis ini. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi.